Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Radila Dimulak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mengolah data di DIPS. Nah, pertama-tama yang perlu disiapkan adalah datanya dulu. Di sini saya sudah menyiapkannya. Kita akan mulai dari kekar. Nah, awal-awal kita mulai ke project setting dan kita rubah menjadi strike right div. Kemudian kita oke. Kemudian ini kita kopikan. Kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita ke control press atau Ctrl T. Nah, di sini kita akan menandai bahwa titik merah ini atau titik tertinggi sebagai max 1 dan max 2 dengan cara Ctrl A, klik di mana saja yang di titik merah, kemudian kita beri nama max 1. Kemudian kita hidupkan pol, matikan ID dan plan. Oke, lakukan pada titik selanjutnya. Jika sudah, kita akan membuat pol dari max 1 dan max 2 dengan cara kita titikkan juga pada max 1 dan max 2. Kemudian kita matikan pol, hidupkan plan, beri nama P1 dan P2. Lakukan pada max 2 juga. Ctrl A, klik, kemudian sini P2. Nah, kemudian titik perpotongan antara P1 dan P2 adalah sigma 2. Untuk memberi namanya, kita klikkan pada titik perpotongan, kita hidupkan pol dan matikan plan, beri label sigma 2. Nah, jika sudah, kita akan membuat garis bantu, bidang bantu dengan cara Ctrl A, kemudian klikkan pada sigma 2, sini beri nama bidang bantu, hidupkan plan dan matikan pol. Nah, jika sudah, kita akan mencari sigma 3 dan sigma 1. Nah, pertama-tama apakah sigma 3 atau sigma 1 yang berada di max 1 dan max 2, kita dapat mencarinya dengan cara misalnya terus kemudian ke sini, kita klikkan di sini dan juga di sini. Didapat bahwa 130 adalah sigma 3 dikarenakan lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian kita bagi 2, 130 ini yang akan didapat sebagai 65. Kemudian kita close, kemudian kita ke tools lagi, kita lakukan pitch grid agar memudahkan kita untuk mengukurnya. Kemudian kita klikkan pada sigma 2. Jika sudah, kita akan mencari sigma 3. Satu garis ini bernilai dengan 5, berarti kalau 65 derajat membutuhkan 13 garis. 10, 65 berarti di sini kita Ctrl A, kemudian kita klik bagian sini, matikan plan, hidupkan pol, kemudian beri label sigma 3. Nah, untuk mencari sigma 1 adalah sigma 1 merupakan 90 derajat dari sigma 3. Kita cari ke arah yang memungkinkan, berarti ke atas. 10, 20, 10. Nah, di sini. Klik, kita beri nama sigma 1, matikan plan dan hidupkan pol. Nah, jika sudah, kita hapus mode tools. Nah, jika sudah begini, sudah selesai. Dan jika ingin menambahkan legendanya, kita dapat ke plot option, kemudian kita klik major plan, dan jika ingin mengubah warnanya, kita dapat ke atas ke edit user plan, kemudian kita rubah sesuai keinginan kita. Jika sudah, kita rubah formatnya dari strike right ke
column. Di bawah kanan bawah klik saja sini. Kemudian jika sudah, kita ekspor dengan cara ke file, ekspor image file, kemudian kita tulis ke car. Kita akan ke kelipatan sama seperti tadi, kita buka new, kemudian kita rubah untuk dip dan directionnya menjadi ke strike right and atau dip, kemudian kita masuk ke datanya. Nah, di sini saya mendapatkan data NW. Nah, untuk NW ini dikarenakan dip sini hanya menerima northeast, maka kita rubah dulu menjadi ke northeast dengan cara 360 dikurangi dengan nilai sudutnya, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian hasil ini kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian kita ke control preset atau Ctrl T, kita buat Max 1 dan Max 2 dengan Ctrl A dan klik pada titik yang berwarna merah. Matikan plan, hidup dan ID, kemudian beri label Max 1. Lakukan yang sama pada titik selanjutnya. Kemudian kita akan membuat sayap lipatan dari Max 2 dan Max 1 dengan cara kita klik Ctrl A, kemudian kita klikkan pada titik Max 2 dan Max 1. Kita hidupkan plane, matikan pol, dan lakukan yang sama pada Max 1. Nah, titik pertemuan antara sayap lipatan 2 dan lipatan 1 adalah sigma 2. Kemudian kita klik di sini sigma 2, matikan plan dan hidupkan pol, beri label sigma 2. Nah, kemudian kita akan membuat bidang bantu. Kita Ctrl A, kemudian klik pada sigma 2 dan beri nama bidang bantu. Matikan pol, hidupkan plan. Nah, jika sudah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah sigma 1 atau sigma 2 yang berada di antara Max 1 dan Max 2, kita dapat mengetahuinya dengan cara Mixer Ranger, terus kemudian kita tekan pada sini dan di sini. Diketahui bahwa 74,42 artinya 74 atau 37 untuk posisi sigma 1-nya. Kenapa sigma 1? Karena 74 kurang dari 90 derajat. Kemudian untuk mencari titik 37-nya, kita dapat mencarinya dengan ke tools lagi. Kemudian gunakan pitch grid, klik pada sigma 2-nya. Nah, kemudian kita cari titik 37. Di sekitaran sini. Kemudian kita matikan plan, hidupkan pol, terus beri nama dengan sigma 1. Nah, jika sudah, kita akan mencari sigma 3 dengan cara 90 derajat dari sigma 1. Ada di bawah, kita beri nama sigma 1, sigma 3. Kemudian kita akan membuat axial plane. Axial plane itu adalah titik dari sigma 3 atau titik yang memotong sigma 1 dan sigma 2. Kemudian kita hidupkan plane, matikan pol. Jika sudah, jangan lupa untuk menghapus toolsnya dengan cara delete all tools. Nah, sudah selesai. Kemudian jika ingin menambahkan legenda, kita dapat ke
plan. Jika ingin mengubah warnanya, kita dapat ke atas untuk edit user plan, kemudian kita rubah warnanya sesuai keinginan kita. Nah, dikarenakan ini adalah lipatan, maka untuk strike rate-nya kita gunakan trend dan plong. Kita klik pada kanan bawah. Nah, jika sudah trend plong, kita dapat ekspor dengan file ke file, kemudian ekspor, dan kita ekspor image file. Kemudian kita tulis penama. Oke, kemudian kita akan melakukan pada bidang sesar. Kemudian kita buka new. Seperti biasa kita ubah dulu menjadi strike rate. Oke, kemudian kita lihat datanya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang pertama gas fracture dulu. Kita tahu bahwa bidang sesar adalah N145E dan plongnya atau dipnya 43 derajat. Kita dapat membuatnya dengan cara langsung ke control preset, kemudian Ctrl A. Klik di mana saja. Nah, di sini kita tulis 145 dan berapa tadi? Dipnya 43 derajat. Nah, kita matikan ID pol, kemudian beri label sesar. Oke. Kemudian lakukan yang sama untuk membuat gas fracture-nya. Klik di mana saja. Kemudian beri label gas fracture. Kita masukkan dip dan strike-nya 3541. Oke. Nah, kemudian perpotongan dari antara sesar dan gas fracture adalah sigma 2. Kita Ctrl A, kemudian kita beri titik di sini sebagai sigma 2. Matikan plan dan hidupkan pol. Beri nama atau beri label sigma 2. Dan jika sudah, kita akan membuat bidang bantunya. Klik pada sigma 2 dan labeli sebagai bidang bantu. Matikan pol dan hidupkan plan. Nah, jika sudah kan seperti ini. Nah, untuk sigma 1 adalah perpotongan antar bidang bantu dan gas fracture. Di sini kita akan memberi titik ini sebagai adalah titik sigma 1. Klik Ctrl A, kemudian klik titiknya, beri label sigma 1. Kemudian matikan plan, hidupkan pol. Nah, untuk mencari sigma 3 adalah seperti biasa 90 derajat dari sigma 1. Untuk mempermudah mencari 90 derajatnya, kita gunakan pitch grid, kemudian kita klikkan pada sigma 2. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita hitung sebanyak 18 garis atau 90 derajat. Sekitaran sini. Kemudian kita Ctrl A, kita titikkan, beri label sigma 3. Nah, jika sudah, kita bisa matikan pitch grid-nya dengan delete all tools. Nah, kemudian jika ingin menambahkan legenda, kita bisa ke upload option, kemudian Meyer plans. Jika sudah begini, dikarenakan warnanya sama semua, kita akan bedakan dengan edit user plan. Lalu beri warna sesuai keinginan. Oke, nah dikarenakan ini bidang sesar, kita akan merubah strike rate atau dip dengan cara ke kanan bawah, kemudian klik hingga trend and plong. Jika sudah, kita lakukan file, kemudian kita ekspor, dan beri nama. Nah, ya.
Nah, kemudian kita akan melakukan untuk striasi. Kita buka new, kemudian kita ubah dulu deep directionnya menjadi strike right deep, kemudian oke, kita langsung ke kontur. Nah, untuk striasi ini kita langsung saja membuat trend line-nya dulu. Nah, untuk datanya sendiri adalah, untuk striasinya adalah N246E. Di sini kita bisa tuliskan N246. Oke. Kemudian kita akan membuat bidang sesar dengan Ctrl A, klik di mana saja. Kemudian kita beri nama sesar. Strike rate-nya 22744, 22744. Kemudian matikan ID dan poll, hidupkan plan dan label, kemudian klik OK. Nah, dari perpotongan antara trend line dan sesar, kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Klik pada perpotongan bidang sesar dan trend line. Kemudian kita beri nama bidang batu. Klik OK. Perpotongan antara bidang bantu dan sesar adalah sigma 2. Kita klik pada perpotongannya, Ctrl A dan klik. Kita beri nama, beri label sigma 2. Matikan plan, hidupkan poll. Nah, jika sudah, kita akan mencari sigma 1 dan sigma 3. Untuk sigma 1 sendiri adalah 30 derajat dari perpotongan antara sesar dan trend line. Bagaimana cara kita mencarinya? Kita ke tools, kemudian ke pitch grid, klikkan pada sigma 2-nya. Nah, jika sudah, kita akan hitung sebanyak 6 garis dari titik perpotongannya. 10, 20, 30. Berarti di sekitar sini kita klik, kemudian kita beri label sigma 1. Dan untuk mencari sigma 3, seperti biasa sigma 3 adalah 90 derajat dari sigma 1. Kita cari sebanyak 18 garis. 10, 20, 30, 40, 60. Di sekitaran sini klik, kita beri label sigma 3. Nah, jika sudah, kita hapus untuk toolsnya dengan cara kembali ke tools, kemudian download tools, dan sudah. Nah, jika ingin menambahkan legenda seperti mayor plan dan name, kita klik saja, ada di plot option di kiri, kita klik mayor plan. Kemudian jika ingin merubah warnanya, kita ke edit user plan, kemudian ubah sesuai keinginan kita. Nah, jika sudah, kita akan mengekspornya dengan cara kita ke file, kemudian ekspor image file, dan tulis nama striasi. Kemudian kita akan melakukan untuk pengerjaan bidang sesar dan drag fold. Pertama kita buka new, kemudian seperti biasa kita ubah dulu menjadi ke strike right. Kemudian kita Ctrl T untuk mendapatkan contour preset. Kemudian kita Ctrl A untuk memplot bidang sesar dan drag fold-nya. Di sini saya beli strike right-nya 235. ID dan poll dimatikan. Kemudian untuk drag fold-nya kita lakukan yang sama, Ctrl A, klik di mana saja. Kemudian kita beri label drag fold.
strike right dip-nya 108 di mana 108. Pol dan ID dimatikan. Nah, jika sudah, titik perpotongan antara bidang sesar dan drag fault adalah sigma 2. Kita Ctrl A, kemudian kita titikkan pada titik perpotongan, matikan plane dan hidupkan pol. Labelnya adalah sigma 2. Oke. Kemudian kita akan membuat bidang bantu sama seperti memplot sigma 2. Kita Ctrl A, kemudian klik pada sigma 2. Nah, di sini kita akan untuk labelkan bidang bantu, dan untuk pol dimatikan, plane diaktifkan. Nah, jika sudah, perpotongan antara bidang bantu dan drag fault adalah sigma 3 aksen. Kita berikan nama dulu, atau kita plot dulu sigma 3 aksennya. Pada perpotongannya, kita Ctrl A, kemudian kita beri nama sigma 3 aksen. Matikan plane dan hidupkan pol. Untuk mencari sigma 1 aksennya, seperti biasa sigma 3 dan sigma 1 berjarak 90 derajat. Untuk mempermudah, kita gunakan tools, dan untuk pilih pitch grid, klikkan pada sigma 2. Nah, jika sudah, kita hitung sebanyak 18 garis dari sigma 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita Ctrl A, kemudian plot sigma 1 aksen. Plane dimatikan, hanya pol saja yang dihidupkan dan label. Oke. Dan untuk mencari sigma 1 adalah perpotongan antar bidang bantu dan bidang sesar sebanyak 30 derajat. Kita Ctrl A dan kita perlukan 6 garis. Kemudian kita plot di sini, beri label sigma 1. Oke. Kemudian untuk mencari sigma 3, karena sigma 3 adalah 90 derajat dari sigma 1, maka kita memerlukan 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Kemudian kita Ctrl A dan klik pada 90 derajatnya dengan label sigma 3. Oke. Dan jika sudah, kita hapus untuk pitch grid-nya, ke tools dan delta tools. Kemudian kita tambahkan untuk legendanya adalah mayor plane. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi sesuka hati. Nah, jika sudah, saya lupa memberikan tahu di awal, jika ingin menjadikan hasil ini seperti pada StereoNet, kita bisa ke plot option, kemudian ke StereoNet overlay, checklist, dan kita pilih ke equatorial, nah, seperti ini. Jika sudah, kita ubah dulu menjadi ke trend and plumb. Kita ke project setting, kita pilih trend and plumb, atau bisa juga di kanan bawah kita klik hingga trend and plumb. Nah, jika sudah, kita ke file, export, dan beri nama Mitra. Sekian dari saya dan terima kasih.